Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini dalam konferensi integrasi interkoneksi Islam dan Sains yang keempat pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya akan mempresentasikan tentang analisis metalurgi menurut ilmu kimia dan perspektif Al-Quran berdasarkan tinjauan surat Al-Kahfi ayat 96 dan 97. Ini merupakan penelitian dari kami yang kolaboratif dari saya, Kusoma MSc dari Fakultas Sains dan Teknologi Humaniora Semarang, dan teman saya Misbah Khairuddin Zuhri dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebagai pendahuluan, metalurgi ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi logam, pengolahan dari bijinya, pemurnian serta studi sifat maupun penggunaannya. Nah, berdasarkan tahapan rangkaian kegiatannya, metalurgi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisika. Saya akan bahas tentang metalurgi ekstraksi karena ini bagian dari apa yang akan kita bahas selanjutnya. Metalurgi ekstraksi ini banyak melibatkan proses-proses kimia, baik yang temperatur rendah dengan cara pelindian maupun pada temperatur tinggi dengan cara proses peleburan untuk menghasilkan logam dengan kemurnian tertentu yang dinamakan juga metalurgi kimia. Nah, disinilah kita akan bahas tentang adanya proses metalurgi yang ada dalam benteng Zulkarnain yang sudah lama kita dengar kisahnya ya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96 dan 97. Adapun proses-proses dari ekstraksi metalurgi atau ekstraksi logam, metal itu adalah logam ya. Ada antara lain adalah pirometalurgi. Ini adalah proses ekstraksi yang dilakukan pada temperatur yang tinggi. Kemudian ada hidrometalurgi. Hidrometalurgi sendiri adalah proses ekstraksi yang dilakukan pada temperatur yang relatif rendah dengan cara pelindian dengan media cairan. Sedangkan elektrometalurgi ini merupakan proses ekstraksi yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia baik pada temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi gitu ya. Jadi ini menerapkan penerapan dari elektrokimia atau elektrolisis. Nah, disinilah kita akan bahas elektrometalurgi yang nantinya merupakan suatu ilmu pengetahuan yang diketahui oleh Iskandar Zulkarnain. Ya, sedikit flashback dari kisah bentengnya Zulkarnain. Dalam membuat benteng besi yang diperintahkan oleh suatu kaum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kaum tersebut meminta bantuan kepada Iskandar Zulkarnain selaku raja yang berkuasa pada saat itu yang memiliki banyak petualangan dan tentunya memiliki ilmu pengetahuan untuk membuatkan benteng dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj gitu ya, yaitu kaum yang sangat zalim waktu itu. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan dari para orang-orang yang ada di kaum itu dengan cara untuk mengumpulkan besi ya dari kaum itu kemudian dileburkan dengan tembaga gitu ya agar terhindar dari Ya'juj Ma'juj gitu ya. Ada sebuah keluhuran yang sangat tinggi dari seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain ketika nanti akan diberikan imbalan gitu ya, bahwasanya imbalan itu hanya cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai dibuat benteng pun beliau menunjukkan kemuliaan seorang raja di mana benteng mengatakan di ayat 97 di Quran surat Kahfi ini merupakan rahmat dari Allah ya, manakala benteng ini tiba waktunya maka akan hancur dengan kuasa Allah gitu ya. Jadi tidak menunjukkan kesombongan dari beliau sendiri tapi menunjukkan keluhuran budi gitu ya dari seorang Iskandar Zulkarnain gitu ya. Iskandar Zulkarnain ini mengeluarkan cairan tembaga pada dinding besi agar tidak dapat dilubangi dan didaki oleh orang-orang atau kaum dari Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini ternyata terbukti dengan adanya perlindungan besi dari korosi dengan menggunakan logam lain yang kurang reaktif dibandingkan dengan besi gitu ya. Karena besi sendiri itu kan memiliki sifat yang cepat berkarat ya karena adanya sifat redoks, reduksi dan oksidasi dari oksigen yang ada di udara gitu ya. Perlu ada perlindungan atau pelapisan dengan logam yang lain. Diketahui bahwasanya harga potensial reduksi Fe menjadi Fe2+ ini adalah minus 0,44 volt, sedangkan Cu menjadi Cu2+ mempunyai harga potensial sel 0,34 volt ya ketika berkaitan dengan elektrolisis.
Ini sudah menyangkut tentang perspektif ilmu kimia. Berdasarkan daya potensial reduksi tersebut menunjukkan bahwa logam Fe ini lebih cenderung mempunyai sifat reduktor, lebih kuat atau cenderung melepaskan elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi dibandingkan dengan logam tembaga atau Cu. Sehingga pantas bahwa Fe atau logam besi ini disebut sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Nah, lalu elektrokimia sendiri ini merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron tersebut yang terjadi pada media pengantar listrik, elektroda. Besi sendiri sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya ya, di mana ini juga selain di surah Quran Al-Kahfi juga disebutkan dalam Al-Hadid ayat 25 ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un lin-nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, di dalam Al-Quran sendiri gitu ya, itu juga diterangkan di dalam Quran surat Al-Hadid itu ya. Ini merupakan surat ke-57 di mana 57 ini termasuk salah satu isomer gitu ya dari besi sendiri yang memiliki nomor massa 56 ya, 56 dan 57 gitu ya. Kata Al-Hadid ini diambil dari ayat ke-25 gitu ya. Dalam ayat tersebut, Al-Quran sejarah mengungkapkan bahwa besi ini memiliki kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi ini, umat Islam bisa menolong agama Allah, gitu ya. Al-Quran sendiri juga menceritakan tentang proses pembuatan besi, ya, di mana di dalam Quran surat Saba ayat 11 Allah memerintahkan dan menjelaskan cara membuat baju besi. Nah, ini diperhatikan oleh Nabi Daud alaihissalam, gitu ya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh untuk berperang ini ya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96, berilah aku potongan besi. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk membuat benteng besi dari Iskandar Zulkarnain. Ilmu metalurgi ini digunakan di sini. Lalu tiuplah api itu ketika sudah menyala oleh Zulkarnain berkata, hingga api itu sudah menjadi merah seperti api. Dia mengatakan berilah aku tembaga yang mendidih agar aku kutuangkan di atas besi itu agar bisa menyatu gitu ya. Teknologi pengolahan besi ini digunakan pada zaman gitu ya. Lalu kita cerita tentang tembaga. Tembaga ini merupakan logam yang berwarna merah orange ya, yang telah digunakan sejak berabad-abad lamanya ya, sejak 8000 sebelum Masehi gitu ya. Ini merupakan salah satu logam yang terpenting bagi perkembangan industri modern gitu ya. Jadi kalau kita cerita masa lampau gitu ya, sekitar masa 8000 tahun sebelum Masehi, tembaga ini sudah diambil dari sumbernya yaitu bumi dan dibuat menjadi peralatan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka kejadian ini terjadi pada zaman batu yang akhirnya kemudian beralih jadi zaman logam. Karena penemuan tembaga ini ya, di mana logam ini memiliki manfaat untuk menopang aktivitas manusia. Gitu ya. Kemudian tembaga ini juga mengalami reaksi gitu ya, yang disebut dengan alloy dengan logam yang lain, kuningan gitu ya, sehingga membentuk sebuah logam perunggu, sehingga zaman logam ini diganti jadi zaman perunggu. Itu kisahnya ketika tahun 3000 tahun sebelum Masehi gitu ya. Jadi logam dari tembaga ini memang sudah dimanfaatkan sejak lama gitu ya. Karena tembaga ini diperlukan mudah dalam menghantarkan panas dan listrik gitu ya. Selain itu tembaga juga logam urutan ketiga terbanyak digunakan di dunia sesudah besi dan aluminium. Nah, dengan sifatnya yang mudah dibentuk gitu ya, yang tidak sulit untuk dibentuk, kemudian yang saya tebal ini adalah tahan karat gitu ya, dalam suhu tinggi dan suhu tinggi gitu ya, bisa didaur ulang dan penghantar listrik serta panas terbaik di antara semua logam komersial. Tembaga ini sangat dihargai karena penggunaannya dalam penghantaran dan pembangkit listrik. Juga semua peralatan listrik termasuk telepon genggam dan televisi. Karena sifatnya yang tahan karat, tembaga ini digunakan sebagai
alhamdulillah, pelapis dalam benteng Zulkarnain gitu ya. Jadi ternyata Iskandar Zulkarnain itu memiliki ilmu pengetahuan ya sebelum adanya pengetahuan tentang korupsi itu sendiri gitu ya. Setelah pengetahuan tentang korupsi itu kan jauh-jauh hari ya sebelum adanya benteng Zulkarnain gitu ya. Ternyata tembaga ini memiliki kemampuan untuk tahan karat ya terhadap korosi gitu ya. Kalau korosi itu kan berarti nanti bentengnya jadi tidak kuat ya. Tetapi dengan adanya pelapisan dari tembaga ini, benteng Zulkarnain mampu bertahan lama gitu ya dan tahan karat atau tahan korosi sehingga sampai saat ini gitu ya benteng Zulkarnain itu tidak tertembus oleh Ya'juj Ma'juj sampai waktu yang ditentukan oleh Allah gitu ya dengan kuasanya gitu ya. Dengan kisahnya mungkin ceritanya ketika si Ya'juj dan Ma'juj mengatakan insya Allah nanti besok kita akan kesini lagi untuk melubangi logam. Nah ternyata kecil-kecil logamnya lingkaran-lingkaran kecil itu terbentuk gitu ya di dalam benteng itu karena membawa nama Allah gitu biasanya. Kapan waktunya ya wallahu alam gitu ya. Yang saya ceritakan di sini adalah tentang proses pembuatan atau analisis metodologi yang berdasarkan tinjauan surat Al-Kahfi ayat 96 dan 97. Lalu cerita tentang elektrokimia atau elektrolitik sendiri dalam Quran surat Al-Kahfi ini adalah peristiwa pelapisan besi oleh tembaga gitu ya agar tidak terjadi korosi sebenarnya. Ini merupakan peristiwa elektrokimia di mana elektrokimia sendiri ini peristiwa transfer elektron ya, yang satu menjadi reduksi, yang satu menjadi oksidasi gitu ya. Ya sehingga akan lebih kuat gitu. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96 sendiri disebutkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim Uktuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naron qala a'tuni ufrih alaihi tura. Artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, berkatalah Zulkarnain tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata berilah aku tembaga. Yaitu fungsinya untuk tahan korosi itu tadi yang mendidih agar kutuangkan di atas besi panas itu sehingga tahan karat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika diskusi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.